nggak apa namanya udah bahas Haaland kayaknya nggak lengkap kalau nggak bahas Nah, keluar juga aktor Cristiano Ronaldo yang semalam sang abis aktor idolanya. nangis Porto. walaupun dia udah janji katanya di preskon sebelum tandingan lawan Spanyol nggak akan kecewa berat kayak di tahun 2022 dia nggak akan nangis dia tetap nangis juga. Lah iyalah dia Apa ini menjadi tumpuan harapan senegara dia gitu kan. Apalagi sejarah sebelumnya dia belum berhasil kan. beban di pundaknya terlalu berat Terlalu jadi berat. ya. Nah, tapi ya ini ya, rumornya kayak nggak didukung gitu sama anak-anak muda yang ada di timnas Portugal gitu. Malah katanya sebut dia sebagai beban. Ya. beban tim. Nah, salah satunya João Neves ini yang kemarin sempat kontroversi kan apa namanya penyataannya soal Ronaldo. Dan di sini nih hoax atau fakta, João Neves ancam ganti kewarganegaraan. Nah, di ini sih di narasinya mau ganti ke Spanyol dia kalau Cristiano Ronaldo nggak dikeluarkan dari skuad Portugal. Padahal dari sini kita tahu ya kalau udah main sekali aja main 1 menit 2 menit main buat timnas Portugal nggak bakal bisa kemana-mana dia. Maksudnya nggak bakal bisa pindah ke warganegaraan kalau dia udah main minimal 1 menit di level senior dia nggak bakal bisa Oh gitu. pindah ke warganegaraan. Iya. Jadi banyak negara-negara nih ada pemain muda bagus. Masih umurnya masih 17 Ditarik atau gitu 18 ya? dipanggil ke timnas senior buat ngamanin dulu biar nggak dicaplok sama negara lain. Oke. Jadi kayak Kalau udah main dia nggak bisa lagi nggak bisa lagi diklaim. pindah. Kalau udah main berapa minimal capsnya udah ada 1 caps aja di timnas level senior dia nggak bisa main di level senior di negara yang lain. Tuh. Hoax atau fakta Mas Anil soal isu ini? Hoax. Hoax ya? Ya. Mau kecrekin aja belum kita bahas. Nah ini kenapa ini hoax? contohnya. Jadi memang ada sebuah akun di X namanya @fulltime90x gitu ya. Akun ini terverifikasi. Akun di ini? X, iya. Nah 28 Juni lalu, di dalam bio-nya itu dijelasin bahwa muncul narasi seperti ini. Kepada Neves usai melontarkan komentar pemain timnas Portugal bla bla bla, kita tahu apa yang telah Cristiano lakukan untuk kita, untuk tim nasional kita dan untuk dunia sepak bola. Tetapi saat ini kita tahu bahwa dia tidak berbeda. Dia hanyalah pemain lain di sini untuk membantu. Yes. Nah ini yang ditafsirkan berbeda oleh banyak akun lainnya yang kemudian mengutip ini. Sementara akun @fulltime90x ini itu menyebut akun dia sebagai akun parodi. Ya istilahnya akun yang memang khusus untuk lucu-lucuan, bukan untuk serius-seriusan. Nah, kemudian karena ini tayang di akun ini, Neves kemudian dikutip oleh akun-akun lain, viral lah gitu ya. Kemudian akun Neves ini banyak diserang oleh follower. Kamu jangan salah satunya. Jadi banyak fansnya Ronaldo menyerang Neves ini. Ya itu yang benar sempat ramai juga tuh soal yang pernyataan yang katanya wow Neves nggak beberapa pemain Portugal nggak kayak beberapa pemain Argentina yang ngedorong Messi buat ngeraih trofi. Jadi kayak seolah-olah ya masing-masing lu punya tujuan masing-masing, gua punya tujuan masing-masing. Jadi gitu, kayak ada narasi kayak ada duri dalam daging nih di tim ini gitu seperti itu. Walaupun udah diklarifikasi sendiri sama Ronaldo, nggak ada. Neves sendiri juga klarifikasi nggak ada katanya. Ya karena sampai tutup kolom komentar dia saking serang sama berapa juta sih Ronaldo fansnya kan di Instagram. Banyak mana Haaland sama Ronaldo. Kita cek. Jadi Ronaldo merupakan bintang yang sudah lama yang memiliki banyak follower ya. Jauh banget. Dan ini menjadi ramai ketika akun parodi ini mencoba membuat lucu-lucuan tetapi kemudian dianggap serius oleh netizen. Dan diamplifikasi oleh akun-akun lain, seolah-olah itu menjadi fakta yang benar. Nah, akhirnya mereka berdua meluruskan tidak ada informasi tersebut. Ya di lapangan buktiin mereka tetap saling kerjasama yang bagus. Aku nggak nonton. Gimana? Memang Neves sama Ronaldo seperti itu.
Semalam kelihatan nggak? Wow, Neves-nya sih bagus main secara personal rating dia sendiri Dia ya. Semalam gelandang ya? Dia gelandang. Salah satu gelandang masa depan Portugal memang sama Bruno Fernandes, Vitinha, dan dia kan gelandang PSG juga yang kemarin juara Liga Champions kan. Memang di level klub juga bagus. Wow, Neves ini salah satu bakal gelandang mahal lah depan tuh sama. Nah, sebelumnya kan ada narasi bahwasanya Ronaldo sebagai striker nggak dapat umpan bola dari para gelandang ini. Itu narasi liar di luar. Tapi ya. dalam permainan nggak kelihatan ya. Dikasih lah pasti dikasih Ronaldo. Nah, memang pertahanan lawan ini memang Spanyol ketika, kan. Cuma ketika emang ya mungkin orang ngelihatnya ketika Ronaldo nggak dipassing, si pemain yang ngumpan yang ngeliat temennya ada yang lebih bagus posisinya ya makanya Ronaldo nggak diumpan. Terus dipotong-potong tuh videonya tuh ketika. Tapi aku emang nonton yang sebelumnya Portugal sama sebelum ini. Portugal yang ini Ronaldo kesulitan Kroasia. Kesulitan juga ya, ngegolin gitu. Ya. Banyak tendangannya dimentahkan oleh para kipernya juga. Kipernya bagus juga ternyata. Bebek Kroasia dan Kroasia sama kipernya bagus tuh. Golnya udah penalti kan? Penalti. Ya, Ronaldo akhir golin sih itu lewat penalti. Tapi kalau penalti mah udah mainan Ronaldo penalti 12 meter ya. Dia bisa nendang 50 meter bisa gol. Minum. Setelah Ronaldo pulang kampung ke Portugal lebih cepat, prediksi Mas Asil negara mana nih yang bakal juara Piala Dunia? Finalnya dulu deh, final. Kita tetap Prancis. Masih lah. Gak bisa dipungkiri sih, saya juga sendiri. Ya kan? Kayaknya emang tahunnya Prancis lagi. Karena secara tim tuh gokil dia. Ini serangnya paling tajam, gelandang-gelandangnya Olise, Rabiot, Barcola, Dembele. Itu udah pindah-pindah aja ke tim. Menopang Mbappe ya. Mbappe tinggal selesain selesain. Nih yang ini urusan gua gitu. Beda sama Ronaldo kan di sekelilingnya kayak pandangan saya analisis gembel. Tapi kemarin sempat kewalahan juga. Saya bukan Madrid nih, cuman Anabel aja analisis gembel. Nggak kurang support gitu dari. Tapi jangan Argentina kayaknya bagus juga. Argentina bagus tapi secara kayak demotivasi gitu. Motivasi mereka udah dapet tahun lalu jadi sekarang nggak dapet pun sebaliknya. Gua juara nih, gua harus mempertahankan juara. Malah biasanya itu beban. Biasanya mempertahankan emang lebih sulit. Ya. Dibanding berikut. Nah, Prancis nih ngebu-gebu nih. Wah, gagal di 2022. Ayo, pengen balas kekalahan lah. Ini yang ketemu Maroko siapa? Bentar. Prancis. Nah, itu menarik juga tuh. Dulu Maroko sempat seperempat final kan? Bisa dibilang laga naturalisasi ya. Laga-laga banyak main keturunan kan di kedua negara kan. Maroko banyak keturunan Belanda juga, ada Prancis juga kan beberapa. Main-main keturunan lah istilahnya. Prancis juga sama beberapa main keturunan. Menarik sih ini Prancis Maroko menarik nih menurut gua. Satu game yang menarik selain Inggris Norwegia. Haaland nanti ketemu banyak teman-temannya tuh di Liga Inggris lawan back Liga Premier Inggris. Menarik nih. Menurut saya udah cukup kejutannya di Maroko sama Norwegia. Sisanya tim besar lah. Argentina tinggal nunggu lawannya antara Mesir, Kolombia. Dia lawan Mesir dulu nih. Lawan Mohamed Salah dulu. Dia harus menang. Kalau dia menang, kemungkinan lawan Swiss atau Kolombia. Yang berat nih Prancis nih lawan Maroko nih, gak berat nih. Itu sih, itu tanggal berapa? Hari Jumat. Kalau salah malam Jumat dini hari sih. Kamis malam. Hah? Iya kan, Jumat dini hari. Tuh, pegang alot. Prancis menang tapi alot menurut saya. Bisa sampai penalti, penalti. Jangan pegang Portugal lagi, Bang. Monaco menang. Jangan Portugal lagi yang dipegang ya. Itali tetap Itali saya sih cuman iyalah Itali. Ya Allah. Itali udah gila sama Haaland. Itali itu harus diruat, dipangkas generasinya. Gila, ya. Jerman, Anda, Itali, siapa? Jas pulsa. Iya. Nah, sekarang sepertinya arah-arahnya naturalisasi mengarah ke Prancis. Naturalisasi kita kan dulu kan naturalisasi kita Belanda kan. Emang iya gitu, Prancis. Enggak tahu. Mana tahu. Enggak banyak turunan kita di Prancis, maksudnya orang-orang yang dulu
beranak pinak di Ya, nanti cek Prancis DNA ada. aja, tes Oh, iya. DNA aja mereka. Kalau ada dikit, Kalau Belanda kan kayak kita emang wah ya banyak orang-orang dulu yang hijrah atau Iya. pindah ke Belanda kan, jadi akhirnya berkeluarga, anak pinak di sana, akhirnya dicari tuh mana-mana main keturunan yang main bola banyak sih emang. Brasil kalah. Duh, Iya. berbeda banget ya. Tapi Ya. kaget inget ya, jadi yang menarik Norwegia, Mesir ya. Kejutannya Norwegia, Mesir, Maroko. Maroko. Udah, Maroko udah sebelum Kolombia. Kolombia nih yang Piala Dunia sebelumnya udah masuk juga kan ke 16 besar. ya. Kolombia pewakil dari Amerika Selatan yang sejauh ini masih bertahan. Setelah Oh. Brazil pulang, Paraguay sama pulang. Argentina ya. Ya, menarik sih nanti kalau emang Argentina menang lawan Mesir, Kolombia menang lawan Swiss, nah itu ketemu Argentina lawan Kolombia. Seru juga tuh. Sesama Gengsi Latin ya. Amerika Selatan, Amerika Latin. Kayak perempat final, is oke lah. Mudah-mudahan itu kejadian Argentina Kolombia juga. Terakhir nih karena tinggal dua game itu tuh. Oke, kita kita cek nih yang kelima. Kan. Wow, Neves ancam ganti kewarganegaraan jika Cristiano Ronaldo tak dikeluarkan dari tim. Itu adalah hoax. Oke. Kalau tadi kesimpulannya kalau sudah main di timnas Iya, nggak bisa tidak bisa kamu lagi mau mana. berganti. Mungkin kalau pindah kewarganegaraan doang masih bisa ya. Tapi main nggak bisa. Untuk mewakili Negara negara nggak yang bisa. barunya main di level senior. Itu aturan nggak FIFA ya? Bisa, ya. Of the games-nya. Makanya tuh ketika Indonesia nih nemu nih pemain muda berbakat dari Belanda gitu. Ternyata dia sudah main di timnas senior di negara Iya. tersebut. Nggak bisa, coy dia masih main di level usianya doang kayak Kevin Verdong, Tom Haye pernah di Belanda U21 kan. Bis pernah tuh kayak Rafael Struijk si Tapi Andy di Walsh. timnas senior belum pernah. Belum pernah. Jadi masih aman masih ya. bisa dipakai di timnas Indonesia. Oke, sobat iNews dan pendengar Trijaya, sekian dulu pembahasan atau debang soal beberapa 5 narasi yang udah kadung viral tapi ternyata isinya hoax semua. Jadi buat sobat iNews dan pendengar Trijaya untuk menyaring lagi soal informasi-informasi yang nyampe di gadget kita, di gawai kita, untuk cek dulu baru share atau baru di share gitu, cek dulu bener atau enggak biar orang lain nggak terpapar juga berita salahnya. Oke, Bang Furkan. terima kasih banyak untuk hari ini. Sama-sama. Mudah-mudahan walaupun nggak banyak kita debangnya, sedikit demi sedikit orang-orang tersadar untuk janganlah bikin berita-berita hoax yang bisa juga membahayakan orang lain kan. Ya. Dari berita hoax itu. Oke, sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam musik.